Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Distiana Putri, mahasiswa dari Institut Medika Dr. Gigi Suherman, Prodi S1 Kebidanan semester 4. Di sini saya akan mempraktikkan pemeriksaan fisik pada remaja. Langkah pertama sebelum melakukan pemeriksaan fisik yaitu menyiapkan alat terlebih dahulu. Alat yang digunakan di sini yaitu ada stetoskop, termometer, sphygmomanometer, pen light, neurological, handscoon, dan bengkok. Setelah mempersiapkan alat dan bahan, selanjutnya yaitu anamnesis dan meminta persetujuan dari tindakan yang akan dilakukan. Selanjutnya, mencuci tangan dengan 7 langkah dan menggunakan handscoon. Kan sudah dilakukan tanya jawab ya Mbak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Tadi Mbak mengeluh keputihan. Saya akan memeriksa bagian kemaluan. Apakah Mbak bersedia? Saya tidak bersedia, Bu. Baik, kalau tidak bersedia tidak apa-apa. Nanti mengenai keputihan kita konseling saja ya Mbak. Baik, Bu. Baik, setelah kita mencuci tangan, kita menggunakan handscoon terlebih dahulu. Baik Mbak, sebelumnya mengukur tinggi badan dan berat badan terlebih dahulu ya. Saya lihat Mbak sehat ya Mbak, dari warna kulit juga tidak pucat, dari kukunya juga tidak pucat. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital ya Mbak. Kita tensi dulu ya Mbak. Baik, tensi darah Mbak normal ya, 120/80. Baik, selanjutnya saya melakukan pemeriksaan suhu tubuh dulu ya Mbak. Mohon maaf, ketiaknya dibuka. Sambil menunggu, saya periksa nadi Mbak dulu ya. Suhu Mbak normal ya, 36 derajat Celcius, dan nadi Mbak juga normal. Selanjutnya saya periksa pernapasan Mbak ya. Baik, pemeriksaan tanda-tanda vital sudah selesai ya Mbak. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan fisik yang dilakukan di bagian kepala terlebih dahulu ya Mbak. Mohon maaf ya Mbak, kepalanya saya agak tekan-tekan. Apakah Mbak merasakan nyeri tekan atau tidak?
Oh, tidak. Saya lihat ya Mbak, kulit kepalanya bersih, tidak ada ketombe, dan rambut pun tidak rontok. Bagus ya Mbak. Selanjutnya saya periksa mata ya Mbak. Mohon maaf ya Mbak. Normal ya Mbak, warnanya juga tidak pucat, warna matanya tidak pucat, terus bentuknya juga simetris. Selanjutnya saya meriksa telinga Mbak ya. Maaf ya Mbak, saya periksa terlebih dahulu. Baik, tidak ada kotoran dan bentuknya pun simetris. Sebelah pun juga sama ya Mbak, bagus, normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada hidung. Maaf ya Mbak, saya lihat dulu hidungnya. Tidak ada kotoran ya Mbak, bersih. Baik, selanjutnya saya periksa mulut Mbak ya Mbak. Mohon maaf ya, buka sedikit. Tidak ada yang berlubang ya Mbak giginya. Bagus semua, tidak ada karang pada gigi. Bagus, warna bibirnya pun tidak pucat. Selanjutnya saya akan memeriksa wajah Mbak ya. Tidak ada pembengkakan ya Mbak, bentuknya pun simetris. Apakah Mbak merasakan nyeri tekan? Oh tidak, bagus ya Mbak. Nah, selanjutnya saya akan periksa leher Mbak ya. Maaf ya Mbak, saya agak tekan sedikit. Apakah Mbak merasakan nyeri tekan? Oh tidak, berarti tidak ada kelainan pada kelenjar tiroid ya Mbak. Selanjutnya saya akan periksa dada Mbak ya Mbak. Mohon maaf ya Mbak. Apakah Mbak merasakan nyeri tekan? Tidak. Oh, dada pun tidak ada luka atau apapun. Mbak juga tidak merasakan nyeri tekan. Selanjutnya saya akan periksa ketiak Mbak. Mohon maaf ya Mbak, agak sedikit dibuka. Ya Mbak, agak sedikit saya tekan. Apakah Mbak merasakan ada rasa nyeri? Oh tidak, bagus ya Mbak. Di sini juga tidak ada pembengkakan. Mohon maaf ya Mbak, sebelahnya juga agak sedikit dibuka. Apakah Mbak merasakan nyeri tekan? Tidak, sama ya Mbak. Berarti sebelah kanan dan kiri tidak mengalami kelainan dan tidak ada pembengkakan. Selanjutnya saya akan periksa perut ya Mbak. Mohon maaf ya Mbak, agak sedikit saya buka pakaiannya. Tidak ada bekas operasi ya Mbak, mulus. Saya agak sedikit tekan ya Mbak. Apakah Mbak merasakan nyeri tekan? Tidak, baik. Ketuk-ketuk sedikit ya Mbak. Semuanya bagus ya Mbak hasilnya. Baik. Selanjutnya saya akan memeriksa kaki Mbak ya Mbak. Warna kulit pada kaki Mbak tidak pucat, kuku pun bersih. Tidak ada goresan luka. Apakah Mbak merasakan nyeri tekan? Tidak, baik ya Mbak. Selanjutnya saya akan periksa punggung Mbak ya Mbak. Apakah Mbak mau duduk atau miring saja? Baik, miring saja ya Mbak. Maaf ya Mbak, saya agak sedikit tekan. Apakah Mbak merasakan nyeri tekan? Tidak. Semuanya bagus ya Mbak. Tidak ada pembengkakan di punggung Mbak. Baik. Pemeriksaan fisik sudah selesai ya Mbak. Mbak boleh duduk. Saya akan melakukan pemeriksaan refleks patella pada kaki Mbak. Maaf ya Mbak.
Baik, hasilnya bagus ya Mbak. Baik, pemeriksaan sudah selesai ya Mbak. Sekarang kita akan melakukan konseling mengenai keluhan Mbak yang mengalami keputihan tadi dan bagaimana cara mengatasinya. Setelah pemeriksaan fisik selesai, lepaskan handscoon. Dan mencuci tangan dengan 7 langkah. Baik, tanya jawab sudah selesai dan pemeriksaan fisik pun sudah selesai. Dapat disimpulkan bahwa kondisi Mbak baik-baik saja dan keluhan keputihan Mbak yang Mbak alami itu masih tergolong normal. Mbak hanya cukup minum air putih yang banyak dan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, kayak telur, daging itu boleh karena Mbak masih proses pertumbuhan. Mbak juga harus menjaga kesehatan reproduksi, mengganti celana dalam kalau misalkan lembab atau basah. Bagaimana? Sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi Mbak? Sudah jelas Bu penjelasannya, terima kasih. Sama-sama Mbak.